Kala itu, hari Senin di Porta Metronia, sebuah kawasan di ibu kota Roma, jadi saksi bisu kelahiran seorang bocah yang kelak akan dianggap sebagai gladiator Roma. Francesco Totti lahir dari pasangan Fiorella Totti, seorang ibu rumah tangga, dan ayahnya Lorenzo Totti, mantan pegawai bank. Totti juga mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Riccardo Totti. Sejak masih kanak-kanak, Totti tidak mengenal kakeknya. Kakeknya meninggal pada saat usia Totti masih bayi. Namun, sang kakek pernah berkata kepada ibunda Totti, jika kelak Totti tumbuh dewasa dan memutuskan menjadi pemain sepak bola, kakeknya berharap Totti bisa bermain bersama AS Roma. Begitu ia dituturkan ibunda Totti. Sang kakek merupakan fans sejati AS Roma. Kecintaan itu juga yang diturunkan kepada anaknya Gianluca Lorenzo yang merupakan ayah Totti. Dengan kata lain, Totti dibesarkan dengan keluarga pendukung AS Roma. Bahkan sejak sebelum Totti lahir, AS Roma telah berada di dalam darah dan jiwa Francesco Totti. Perkenalan pertama Totti dengan sepak bola terjadi saat Totti berusia 11 bulan. Saat itu, Totti bersama keluarganya berlibur ke sebuah pantai di Roma. Terlihat Totti kecil tengah asik menendang-nendang bola yang dibawakan oleh ayahnya. Dari situlah, bakat dan minatnya terhadap sepak bola dimulai. Memasuki usia sekolah, Totti menyelingi waktu luangnya dengan memainkan si kulit bundar di sekitaran rumahnya. Sama seperti kebanyakan anak-anak Italia pada saat itu, ketertarikannya pada sepak bola membawa Totti dan kawan-kawannya bermain bola di jalan. Ia banyak bermain bersama anak yang usianya lebih tua. Kisah menarik dialami Totti yang kala itu masih berusia 7 tahun. Momen ketika Totti dan keluarganya bersama-sama menonton pertandingan AS Roma di Olimpico dari tiket yang didapatkan oleh sang ayah. Sampai saat ini, saya bahkan bisa memejamkan mata dan mengingat perasaan hebat itu. Sejak saat itu, Totti menetapkan hati bahwa sepak bola dan AS Roma adalah cinta dan cita-citanya. Pada usia 8 tahun, Totti meminta kepada orang tuanya untuk mendaftarkan dirinya ke klub sepak bola anak-anak Quartido Loditor yang berlokasi di Roma. Setelah bermain di sana selama 2 tahun, orang tua Totti memindahkan Totti ke klub sepak bola anak-anak lainnya di tahun 1984 ke Smith Trastevere. Keterampilan dan bakat mudanya membuat Totti mulai dikenal di sana. Bahkan oleh Ermenegildo Giannini, ayah dari pahlawan masa kecil Totti, Giuseppe Giannini. Giannini yang pada saat itu bertanggung jawab di sektor pemain-pemain muda Roma, mendengar ada seorang bocah laki-laki kurus, berambut pirang, yang sangat terampil bermain bola. Giannini menghampiri Totti dan berkata, "Kamu mengingatkan saya pada anak saya. Kelak kamu akan menjadi juara seperti dia." Pada tahun 1989, ketika Totti berusia 13 tahun, suatu hari di apartemen keluarganya terdengar ketukan di pintu. Ibunya datang menghampiri. Saat Fiorella membuka pintu, sejumlah pria berseragam merah dan hitam memperkenalkan diri sebagai direktur sepak bola AC Milan. Mereka mengundang Totti untuk datang dan menjadi bagian dari AC Milan. Totti dan keluarganya dijanjikan akan dibiayai sekolahnya dan tinggal di asrama pemain di Milanello. Orang tua Totti juga akan selalu diberi cek jika ingin ke Milan demi bisa melihat putranya. Saat Anda masih kecil dan tinggal di Roma, hanya ada 2 pilihan bagi anak-anak Roma, merah atau biru, AS Roma atau Lazio. Tetapi dalam keluarga kami, hanya ada satu pilihan dalam darah dan jiwa kami, yaitu AS Roma, ujar Fiorella kepada mereka. Totti memanggil ibunya dengan sebutan khusus, Mamma Mia. Hubungan Totti dengan ibunya begitu erat. Dalam menggambarkan ibunya, Totti pernah berkata, "Ibuku adalah bosnya, dan dia masih menjadi bosku." Dia sedikit terlalu protektif terhadap anak laki-lakinya. Saat itu Fiorella yang selalu mengatakan Totti berlatih. Di tempat latihan, ibunya bisa menunggu 2 jam, 3 jam, bahkan kadang 4 jam lamanya. Fiorella akan menunggu di tengah hujan, pada cuaca dingin, atau bahkan pada saat ibunya tidak dalam kondisi fit. Saat usia 17 tahun, Totti pun diberi kesempatan untuk mengecap debutnya di tim senior pada tanggal 28 Maret 1993 pada laga tandang kontra Brescia. Mengenakan nomor punggung 14, Totti masuk menggantikan pemain Roma. Ia tampil baik saat itu. Sejak saat itu, Totti tak pernah lagi kembali ke tim junior AS Roma. Bahkan setelah Carlo Mazzone masuk menangani AS Roma, Totti mulai sering dipasang jadi starter oleh Mazzone. Di masa kepelatihannya,
Mazzone pun tak ragu menjadikan Totti sebagai pemain reguler. Pada tanggal 4 September 1994, Roma berhadapan dengan Foggia, tim yang diarsiteki Zdeněk Zeman. Mazzone memutuskan untuk menurunkan Totti muda yang baru berusia 18 tahun. Menggunakan nomor punggung 9, Totti dengan meyakinkan mencetak gol pembuka sekaligus gol perdananya di Serie A. Hingga presiden klub Franco Sensi dan Mazzone bahkan dengan belak-belakan menganak-emaskannya. Sama seperti Totti, Mazzone juga merupakan orang kelahiran Roma. Pada tahun 2002, saat Brescia yang ditukangi Mazzone menghadapi AS Roma, Totti sempat mengalami kram di tengah pertandingan. Mazzone menghampiri Totti dan sempat memberikan pertolongan padanya sebelum tim medis Roma datang. Totti juga pernah menuliskan sebuah surat pada Mazzone pada ulang tahun Mazzone ke-80. "Mister, kita bertemu ketika saya masih sangat muda. Kemudian Anda membantu saya untuk tumbuh sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pemain profesional. Andalah yang membela saya, mendorong saya untuk maju, dan meyakinkan saya bahwa saya harus menanggung beban yang begitu besar di usia saya saat itu. Saya bangga mengenal seseorang yang luar biasa seperti Anda. Sampai kapanpun, saya tak akan pernah berhenti berterima kasih kepada Anda." Di musim 1997, Zdeněk Zeman datang ke AS Roma. Allenatore kelahiran Republik Ceko itu langsung memberikan nomor punggung 10 kepada Totti. Bahkan Zeman juga menjadikan Totti sebagai kapten tim di usia 22 tahun, yang merupakan kapten termuda dalam sejarah Serie A. Zeman datang menerapkan taktik ikoniknya 4-3-3 atau yang lebih dikenal dengan Zemanlandia. Namun pada awalnya, Zeman sedikit kesulitan dalam menerapkan taktiknya terhadap Totti. Kesulitan Zeman muncul karena Totti terbiasa bermain sebagai trequartista, yang lebih pas bermain di belakang dua striker daripada melebar dengan 4-3-3. Kehadiran Zeman ternyata memberikan efek positif terhadap Totti. Visi bermain Totti serta kemampuannya sebagai otak serangan Illupi semakin meningkat, terutama dalam memberikan assist dan mencetak gol. Francesco Totti adalah pemain terbaik yang pernah saya tangani sebagai pelatih sepak bola. Saya beruntung karena telah bekerja sama dengan banyak pemain, namun tidak ada pemain yang lebih spesial dari Totti, kata Zeman. Bermain sebagai penyerang kiri pada formasi 4-3-3, Totti berhasil mencetak 30 gol selama 2 musim ditangani Zeman. Totti memuji Zeman atas kontribusinya yang signifikan terhadap dirinya. Zeman adalah pelatih dan seorang pria yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan kemampuan saya secara profesional. Saya ingin berterima kasih kepadanya dan memeluk dia sekuat saya. Kecemerlangan penampilan Totti bersama AS Roma membawa Totti masuk ke tim senior Italia.